스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요. 알아버린 너의 아래 멈춰서 있지만 그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요. Stay with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Jannah dengan NIM 2006062. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang bab 8, yaitu distribusi probabilitas diskrit. Pada bab ini kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya. Mengapa kita mempelajari distribusi probabilitas? Berikut contoh yang membantu kita akan pentingnya distribusi probabilitas. Yang pertama, pada tahun 2013, perusahaan reksadana asing atau manajer investasi atau MI menguasai pangsa pasar reksadana di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih mempercayakan investasinya dikelola oleh MI asing. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan 16 MI asing menguasai 59% dana kelolaan di Indonesia. Keunggulan MI asing dibanding MI lokal terletak pada networking dan penyebaran kantor bank yang dapat menjangkau nasabah. Sebelum krisis tahun 2008, sudah banyak orang Indonesia menyimpan uangnya di Singapura. Saat ini banyak produk reksadana yang diklasifikasikan menjadi 9 kelompok, yakni reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana terproteksi, reksadana indeks, exchange trade fund atau ETF saham, pendapatan tetap, dan syariah. Setiap pilihan reksadana mempunyai konsekuensi pilihan. Apabila risiko rendah, maka pendapatan rendah. Sebaliknya, apabila risiko kita tinggi, maka pendapatan juga tinggi. Namun demikian, pada reksadana saham tahun 2013 tercatat nilai aset bersih atau NAB pada 78 investasi mengalami kenaikan atau untung, sementara 22% sisanya mengalami penurunan atau merugi. Yang kedua yaitu globalisasi menuntut perbaikan dalam kinerja dan efisiensi manajemen. PT Puraniaga sebagai perusahaan publik di Jakarta menerapkan Quality Management System yang ketat. Perusahaan mempunyai kebijakan bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Apabila seorang karyawan pada hari ini melakukan kesalahan itu dijadikan indikator penilaian kerja. Manajemen juga menghitung berapa probabilitas kinerja seorang karyawan pada esok hari dibandingkan dengan hari ini. Sama saja lebih baik atau lebih buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% karyawan mempunyai kinerja yang sama dengan hari ini, 76% karyawan mempunyai kinerja yang lebih baik, dan hanya 14% yang mempunyai kinerja yang lebih buruk. Kasus tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa banyak sekali kasus dalam kehidupan, baik ekonomi, kesehatan, maupun manajemen yang terkait dengan probabilitas kejadian. Selanjutnya, pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi pada suatu percobaan atau kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Atau distribusi probabilitas disebut juga hasil dari probabilitas setiap peristiwa. Contoh, ada 3 orang yang akan menabung di bank. Terdapat 2 bank di Jalan Meruya, Jakarta Barat, yaitu BCA dan BNI. Ketika orang tersebut bebas memilih barang yang akan menabung di BCA, semua bisa di BCA dan BRI atau BNI. Berikut adalah kemungkinan dari pilihan ketika orang tersebut. Apabila kita perhatikan kemungkinan bank pilihan nasabah, maka hasilnya adalah
Bank BNI tidak dipilih nasabah sama sekali, ada satu kejadian. Bank BNI dipilih satu di antara 3 nasabah, ada 3 kejadian. Dan Bank BNI dipilih 2 di antara 3 nasabah, ada 3 kejadian. Dan ketiga nasabah memilih Bank BNI atau satu kejadian. Dari 8 kemungkinan tersebut, kita dapat menyusun distribusi probabilitas. Dengan distribusi probabilitas, hasil memudahkan kita untuk mengetahui probabilitas dari kejadian yang bersifat acak atau untung-untungan. Yang dimaksud dengan acak atau untung-untungan adalah bersifat bebas. Dalam hal ini, ketika nasabah bebas memilih mana yang disukai dan tidak ada yang orang yang tahu. Apabila ada 3 calon nasabah tersebut, berapa probabilitas ketiganya akan memilih BNI? Dengan distribusi probabilitas, dengan cepat kita bisa menjawab 0,125. Pada distribusi probabilitas, kita juga bisa lihat bahwa nilai total dari distribusi frekuensi adalah 1000. Ini juga menunjukkan bahwa peristiwa yang bebas serta saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu antar nasabah bebas menentukan pilihannya. Distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Selanjutnya variabel acak atau random. Yang pertama variabel acak. Variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau keuntungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi, variabel acak merupakan ukuran hasil suatu percobaan yang bersifat acak. Berikut adalah beberapa contoh percobaan acak dan variabel acak. Yang pertama, melempar uang ke udara akan menghasilkan gambar atau angka. Apabila kita lempar uang 2 kali ke udara, sisi gambar bisa muncul 2 kali atau 1 kali, atau tidak muncul sama sekali. Percobaan melempar uang ke udara adalah percobaan acak. Dan nilai hasil muncul gambar seperti 2, 1, dan 0 adalah variabel acak. Selanjutnya variabel acak diskrit atau acak diskrit merupakan hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Selanjutnya variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan perhitungan. Contoh pada buah semangka, jumlah buah semangka misalnya 10 adalah variabel acak diskrit. Tetapi bila mengukur berat semangka masanya 5,38 kg, ukuran hasil adalah variabel kontinu. Semua nilai dihasilkan dari kegiatan pengukuran baik bulat maupun pecahan merupakan variabel acak kontinu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi dari distribusi frekuensi. Yang pertama, nilai rata-rata hitung. Rata-rata hitung distribusi probabilitas digunakan sebagai nilai untuk mewakili nilai-nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Nilai rata-rata hitung juga mempunyai nilai harapan yang dilambangkan E. Nilai rata-rata hitung dalam probabilitas juga merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang, karena seluruh kemungkinan diberikan bobot berupa probabilitas pada setiap kejadian masing-masing. Selanjutnya varians dan deviasi standar. Varians dan deviasi standar merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Makin kecil sebaran data, maka semakin baik, karena menunjukkan data mengelompokkan pada nilai rata-rata hitung. Ini juga menunjukkan adanya homogen yang lebih tinggi dan perbedaan antar data tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan percobaan Bernoulli-Jacob. Jacob Bernoulli hidup pada tahun 1654 sampai 1705. Salah satu ciri percobaan Bernoulli yang pertama, setiap percobaan atau kegiatan hanya menghasilkan 2 kejadian.
Kedua, probabilitas sebuah kejadian, baik sukses maupun gagal, tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaan. Percobaan bersifat independen, yang berarti bahwa hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Yang keempat, data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Selanjutnya, pembentukan distribusi binomial. Untuk membentuk suatu distribusi binomial, diperlukan pengetahuan dua hal, yaitu yang pertama, banyaknya atau jumlah dari percobaan atau kegiatan. Yang kedua, probabilitas suatu kejadian, baik sukses maupun gagal. Selanjutnya, menggunakan tabel binomial. Untuk mengetahui probabilitas binomial, kita bisa menghitung sendiri. Suatu distribusi seperti distribusi binomial merupakan suatu distribusi teoritis, sehingga distribusi dapat disusun secara sistematis atau matematis. Tabel distribusi binomial telah disusun untuk membantu mengetahui suatu program berita secara tepat. Tabel distribusi binomial secara keseluruhan dilampirkan dalam tabel distribusi. Terdapat percobaan atau N, probabilitas sukses atau P, dan kejadian atau X. Berikut langkah-langkah dalam mencari nilai probabilitas dalam tabel. Yang pertama, mencari tabel dengan jumlah percobaan N yang sesuai. Kedua, mencari nilai X pada kolom X. Yang ketiga, mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan dengan P. Selanjutnya kita akan membahas distribusi probabilitas binomial kumulatif. Seringkali dihadapkan pada persoalan yang tidak tunggal jumlahnya, tetapi kumulatif. Untuk itu diperlukan adanya tabel distribusi probabilitas binomial kumulatif. Selanjutnya, distribusi probabilitas hipergeometrik. Distribusi binomial mengasumsikan bahwa probabilitas suatu kejadian tetap atau konstan. Probabilitas sukses atau gagal suatu percobaan tetap dari suatu percobaan ke percobaan lain. Distribusi hipergeometrik tidak independen atau probabilitasnya tidak sama. Selanjutnya, menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung distribusi hipergeometrik. Microsoft Excel sangat membantu untuk mengetahui nilai probabilitas dalam distribusi probabilitas. Yang pertama, klik icon X atau klik icon insert dan pilih fx atau function. Dan kedua, pilih menu statistical pada function kategori. Yang ketiga, pada function name, tekan OK. Selanjutnya, kita akan membahas distribusi probabilitas Poisson. Pembentukan distribusi Poisson. Distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan terhadap produktivitas binomial. Poisson mengembangkan distribusi yang dikenal dengan hukum tentang peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa sulit dimaksudkan sebagai peristiwa dengan probabilitas sukses kecil, walaupun jumlah N dengan besar. Banyak peristiwa yang senada dengan persoalan-persoalan seperti kemungkinan kesalahan pemasukan data, kemungkinan cek ditolak oleh bank, jumlah pelanggan yang harus antre pada pelayanan rumah sakit, restoran cepat saji, atau pada pintu masuk dunia fantasi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.